Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Bung lagi di sini. Hari ini saya meluncurkan sebuah program baru ya, program baru yang disebut dengan Festival Olah Nafas OMD. Festival Olah Nafas OMD. Jadi akan ada 9 kelas dengan diskon 20%. Ya, 9 kelas dengan diskon 20%. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan napas ritme ya. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum tahu apa itu napas ritme, saya sarankan melihat diskusi dan penjelasan saya dengan napas ritme bersama Pak Jarod ya. Ada di channel YouTube saya, silakan dibuka dan dilihat. Oke, kita kenalin napas ritme. Jadi metode napas ritme ini satu-satunya. Kenapa sebenarnya satu-satunya? Karena nggak ada lagi di luar sana yang bisa menggunakan perhitungan berbasis frekuensi pada setiap detik napasnya. Jadi di metode napas ritme ini setiap detik napasnya bisa dihitung frekuensinya berapa, gitu. Jadi artinya apa? Setiap kali kita bernapas, maka kita sedang menciptakan frekuensi. Dan hukum alam frekuensi adalah resonansi pada jagat cilik diri kita maupun semesta jagat besar. Jadi kekacauan pada napas menghasilkan kekacauan pada frekuensi. Demikian juga kalau kita mau beresin hidup kita, salah satunya bisa dengan memberesin pola napas. Karena frekuensinya itu diatur, ya kan? Perlu nggak mengatur frekuensi? Jelas. Karena setiap kita memperbaiki pola napas, berarti kita sedang memperbaiki resonansi di kehidupan kita. Hukum alamnya pasti begitu, ya kan? Nah, maka dari ritme napas ini kita belajar untuk memperbaiki frekuensi di badan kita. Karena setiap frekuensi ini akan beresonansi dan dia akan beresonansi dengan seluruh yang ada di dalam badan kita, di dalam diri kita, juga nanti berikutnya terhadap apa yang ada di luar badan kita. Nah, seperti itu. Dan satu-satunya metode olah napas yang mampu menghitung ketelitian hingga setiap detik napas. Jadi kita hitung, tarik sekian detik, buang sekian detik, frekuensinya berapa. Lalu dia menstimulasi pada badan kita bagaimana. Apa saja perubahan metabolisme, baik dari sisi sistem tubuh, ya ada 11 sistem seperti sistem rangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem tulang, mungkin sistem kardiovaskular, ya, mungkin sistem reproduksi, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sebagainya. Termasuk subsistem di dalamnya. Misalnya sistem syaraf, di dalamnya ada syaraf pusat, ya kan, dan ada saraf tepi. Saraf pusat ada spinal cord dan ada brain. Saraf tepi, di dalamnya ada saraf otonom dan saraf somatik. Dan saraf otonom juga ada kecilannya lagi, ada subsistemnya lagi, ya ini simpatik dan parasimpatik dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ke level hormonal, seperti bagaimana cara mengeluarkan adrenalin, cara mengeluarkan asetilkolin, cara mengeluarkan molekul GABA, cara mengeluarkan oksitosin, cara mengeluarkan serotonin, cara mengeluarkan CGRP dan sebagainya. Banyak sekali. Dan ini bisa distimulasi dengan frekuensi. Jadi, metode pas melakukan pemetaan. Ritme napas, detik sekian, detik sekian, detik sekian, menstimulasi apa. Nah, belajar metode ini akan memberikan pemahaman mengenai frekuensi napas dan resonansi getaran, dan kita dapat tunjukkan, dan satu-satunya yang mampu dan berani menunjukkan berapa frekuensi napas kita dengan software rujukan penelitian ilmiah kelas dunia, seperti misalnya Cubios HRV Scientific. Kita berani dan kita bisa menunjukkan itu, dan satu-satunya yang bisa melakukan seperti itu. Jadi misalnya kita bilang bahwa ritme 55 frekuensi 0,1 Hz. Kita bisa buktikan. Ketika seseorang melakukan ritme 55 akan terbentuk frekuensi 0,1 Hz. Kita bisa lihat di aplikasi, kita bisa lihat di monitor frekuensinya begitu. Kita bisa tunjukkan. Ketika seorang melakukan ritme 10-10 misalnya, maka frekuensi 0,05 Hz, maka kita bisa tunjukkan frekuensinya di layar monitor. Ketika seorang melakukan frekuensi 99 misalnya, tarik 9 detik, buang 9 detik, maka frekuensi 0,0555555, kita bisa tunjukkan frekuensi adalah 0,05555 dan seterusnya, sehingga ketelitian detiknya
sampai ketelitian 0,0, sampai sedetail itu nafas ritme. Nah, maka di festival kali ini saya membuka 9 kelas, 9 kelas baru. Ada yang namanya kelas reguler Sabtu, kelas reguler Minggu, kelas perbaikan saraf kejepit ini kelas baru, kelas kebugaran seksual, kelas otofagi lanjutan, kelas clinical update ini hanya 1 kali setahun. Jadi hanya dilaksanakan di bulan Desember saja. Kemudian ada kelas baru lagi, namanya kelas khusus kepekaan dan penyaluran. Ini juga ilmiah, bukan sesuatu yang tidak ilmiah. Karena sini orangnya penasaran gitu kan. Kalau saya cari rujukan, saya cari saran ukurnya, alatnya dan sebagainya, dan bisa dibuktikan begitu, bisa diulang dengan hasil yang sama. Kemudian ada seminar HRV Basic bagi teman-teman yang mengetahui, nanti akan ada informasi lebih detail mengenai brosur pada setiap masing-masing kelas ini, termasuk kelas khusus privat dan terapi. Ada istimewa, ini kelas paling istimewa karena ini satu-satunya kelas yang bisa customize ritme, yang bisa customize ritme berdasarkan sakit yang spesifik, maka harus pakai ritme yang ini dengan pengukuran pada saat itu. Dan semua kelas ini, 9 kelas ini diskon 20%. Ya, seru ya. Sekarang kita lihat di kelas reguler Sabtu. Ini kan mempelajari mengenai napas lambat dan ritme simpatik. Ya, ritme simpatik. Dan very low, yang sangat super lambat. Di sini kita juga belajar mengenai stimulasi saraf vagus. Jadi dalam struktur saraf kranial kita ada 12. Dari 12 struktur saraf kranial, itu saraf vagus adalah bagian dari saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik ada 4. Jadi aspek penyembuhan di tangan kita sebenarnya hanya 4/12 atau sepertiga saja. Dari 4 ini adalah oculomotor, facial, glossopharyngeal, dan vagus. Dan lewat ritme nafas, kita bisa menstimulasi saraf vagus proven by science. Dasar logikanya kuat, rujukan gunanya jelas. Kemudian kita belajar juga mengenai pelajaran meditasi dan olah rasa. Bagaimana meditasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni open monitoring, focus attention, dan transcendent. Apa-apa saja yang masuk pada open monitoring, jenisnya apa. Lalu dia akan maksudnya itu mengarah untuk apa. Jika kita latihan jenis meditasi yang masuk pada kategori open monitoring. Kemudian ada juga focus attention. Ya, open monitoring itu gampangnya kayak kita masuk mall nggak bawa duit. Nah, masuk mall nggak bawa duit, yang kita lakukan cuma lihat-lihat doang. Kita lihat di kanan kiri ada ini itu segala macam, ya udah nonton aja sebagai observer saja, pengamat saja. Tapi begitu kita memutuskan untuk memilih satu toko, maka open monitoring berubah menjadi focus attention. Dan ini ada beberapa jenis meditasi di luar sana yang cukup terkenal, mungkin sebagai namanya pernah kita dengar gitu ya, sering kita tonton juga di YouTube atau di banyak sosial media gitu. Nanti kita pelajari juga di sini dengan dukungan jurnal seperti apa, cara mengukurnya bagaimana, lalu manfaatnya untuk apa, tujuannya dilakukan meditasi kayak ini untuk menghasilkan apa dan sebagainya. Termasuk olah rasa. Dan olah rasa itu harus pelajari karena nggak gampang. Karena banyak orang yang sakit berat ya, kemudian dia sudah melakukan katakanlah blessing, sudah berusaha untuk berdamai dan sebagainya, tapi nggak sembuh-sembuh misalnya gitu. Ini di luar takdir kesembuhan. Ini bisa jadi ada kekeliruan dalam menempatkan rasa atau ada kekeliruan dalam memahami rasa. Dari kelas ini dibedah itu persatu pada rasa-rasa besar yang pernah diteliti oleh sarjana medis. Kita koreksi, kita belajar tentang evaluasi. Siapa tahu ada kekeliruan di dalam memahami. Maka dengan mengikuti kelas ini, kita belajar untuk membedah satu persatu. Sampai kita paham. Dan kita ngerti bagaimana cara membangun rasa sehingga diyakini oleh tubuh, diamini oleh tubuh, dianggap sebagai sebuah kenyataan baru, dan seterusnya. Di sini juga kita belajar mengenai teknik resonansi individual. Ya, karena inti dari frekuensi adalah resonansi. Canggihannya kan di situ. Nah, maka kita pakai frekuensi berapa yang bisa kita pakai untuk menstimulasi resonansi dalam internal badan kita sendiri. Karena badan kita kan ada banyak frekuensi kan. Ada frekuensi kulit, frekuensi tulang, frekuensi otot, frekuensi daging, dan sebagainya. Sampai yang paling kecil, protein, enzim, dan paling kecil lagi, mungkin selnya, inti selnya, sampai yang paling kecil lagi, DNA, dan seterusnya. Itu semua frekuensi semua. Bagaimana cara meresonansikan itu semua? Maka ada yang disebut dengan konsep getaran konstruktif atau gelombang konstruktif. Ada getaran penghubung atau gelombang penghubung, dan sebagainya. Sini ada belajar. Kemudian kita juga belajar untuk
memahami resonansi komunal. Kenapa? Kadang-kadang berlatih secara rame-rame, berlatih dengan banyak orang gitu, itu lebih powerful. Nanti kita belajar bagaimana caranya supaya setiap orang dapat manfaat pada sebuah latihan komunal. Misalnya doa kita tidak bagus kualitasnya, karena kita banyak dosa, misalnya contoh gitu kan. Tapi ada teman kita yang secara kualitas doa dia lebih baik. Secara kualitas narasi atau self-talk atau afirmasi atau sugesti yang dia ngomong lebih baik dari kita. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bisa dapetin manfaat. Nah itulah nanti kita pelajari pada teknik resonansi komunal. Ini kelas panjang, karena kelas reguler Sabtu per 2 bulan. Kita start latihan tanggal 6 November, setiap Sabtu jam 10.45. Durasinya 60-70 menit. Biayanya ada 250.000 untuk 8 kali sesi pertemuan. Oke, ini kelas reguler Sabtu. Berikutnya adalah kelas reguler Minggu. Perbalikan dari kelas reguler Sabtu, di kelas reguler Minggu kita belajar mengenai napas cepat dan ritme parasimpatik. Kalau kelas reguler Sabtu kan napas lambat, sini napas cepat. Kita belajar juga jalur sistem syaraf dari sistem syaraf pusat ke jalur spinal cord atau tulang belakang. Dan salah satu bagian dari tulang belakang adalah cairan sumsum tulang belakang atau istilahnya cerebrospinal fluid. Bagaimana cara menstimulasi pernapasan? Karena cerebrospinal fluid itu memiliki fungsi yang sangat istimewa sekali, yang orang zaman dulu sebut sebagai istilah kundalini, gitu. Jadi kita pelajari di sini bagaimana cara menstimulasi supaya cairan sumsum tulang belakang ini bisa bergerak dari bawah ke atas, begitu. Bisa kita angkat lewat pernapasan. Ada ritmenya, proven by science, ada jurnalnya. Jadi jangan khawatir. Nah, kemudian di kelas ini juga kita belajar melakukan perbaikan pada masalah saraf tepi, seperti misalnya kebas, jarum, kemeng, suka kaku-kaku gitu ya, ujung-ujung jari kebas begitu kalau pagi hari gitu, atau sekarang kalau kita ngerasa kebas-kebas gitu, mesti waspada. Ikut kelas ini aja. Karena kita pelajari nanti bagaimana cara perbaikan pada masalah saraf tepi, termasuk masalah diabetes neuropati. Diabetes yang sudah ada problem pada kerusakan syaraf. Kita pelajari di sini. Juga kita pelajari bagaimana cara memperbaiki masalah pada saraf facial pada wajah. Di wajah itu kan ada hidung, ada mulut, ada mata, ada pipi dan sebagainya. Kita pelajari bagaimana cara mengalirkan darah ke situ, cara menyalurkan ke situ, termasuk melakukan perbaikan pada tekanan intraocular pressure atau IOP supaya bisa berkurang. Ya, seru ya. Kita start latihan tanggal 27 November. Setiap minggu saja, jam 10.45 dengan biaya sama seperti kelas reguler Sabtu. Ya, ini 250.000 untuk 8 kali sesi pertemuan. 2 bulan berarti kan? Panjang. Ini belum diskon nih. Ini belum diskon. Nanti tinggal kalikan saja diskonnya 20%. Ada lagi kelas baru. Namanya kelas khusus perbaikan saraf kejepit. Ini pelajaran mengenai perbaikan lumbar dan servikal. Ada stimulasi sarafnya juga. Kita simulasi secara vagus pada lumbar dan servikal. Diajarkan juga bagaimana cara senam lumbar dan servikal. Senam lumbar dan servikal ini adalah yang sudah proven. Dari mana proven? Karena sudah dilatihkan kepada para lansia purnawirawan TNI AL yang usianya di atas 70 tahun selama lebih dari 10 tahun. Jadi saya melatih teknik ini kepada para lansia ini dari usia bapak-bapak itu, beliau-beliau usia di atas 70 tahun ya, sampai sekarang 81 tahun. Luar biasa. Jadi sudah proven. Jadi para lansia ini latihan. Itulah kenapa akhirnya mereka tidak pernah kena masalah pada saraf kejepit selama 11 tahun. Duduk ya santai, tidur ya nyenyak, dan sebagainya. Nah, kita ajari bagaimana caranya berdasarkan studi kasus yang sudah saya lakukan pada para lansia purnawirawan ini. Kita start tanggal 22 November, sore hari, setiap Selasa dan Jumat, jam setengah 5 sampai jam 17.45. Jadi nanti ada senamnya. Jadi Anda harus berada di depan laptop. Ya kan? Kalau handphone kekecilan, ya enggak apa-apa juga sih kalau handphone kelihatan gitu ya, atau disambungkan ke TV misalnya, itu juga bisa. Nanti ada senamnya. Nanti akan dipandu oleh saya dan oleh asisten nanti untuk melakukan senam-senam seperti ini. Dan gerakannya kan enak sekali. Jadi kalau misalnya kita sudah berumur gitu ya, udah ada ya kadang-kadang sudah pegel-pegel, udah merasa tidak nyaman pada pinggang itu, ikut aja kelas ini. Ikut aja kelas ini. Untuk preventif lah, untuk preventif. Apalagi usia udah di atas 50 gitu ya, atau usia di atas 60. Jangan tunggu.
Jangan tunggu kena HMP atau saraf kejepit, sakitnya luar biasa. Ikut kelas ini sebagai preventif dan juga bagi mereka yang mungkin sudah merasa ada masalah pada pinggangnya, lumbarnya atau servikalnya, ya sebagai rehabilitatif, sebagai preventif juga supaya nanti nggak kena lagi begitu. Ya jelas ya, biayanya 350.000 untuk 8 kali sesi pertemuan. Nanti akan dibuat berkelanjutan. Kelas apa lagi? Ada namanya kelas kebugaran seksual atau napas vitalitas. Saya menyebutnya napas vitalitas, khusus laki-laki. Ya, ini khusus laki-laki. Jadi laki-laki harus tangguh dan perkasa, diranjang. Nggak boleh loyo, nggak boleh letoy, nggak boleh lemah. Harus jreng, harus perkasa. Kalau pagi harus bangun, bangun dalam tanda kutip. Ya, harus bangun. Kalau nggak bangun, harus diperbaiki lah. Bisa nggak? Bisa. Badan kita ini produk adaptasi. Apa-apa yang rutin kita lakukan, yang ingin kita ubah, asal dilakukan secara rutin dan teratur, maka badan kita akan ikut melakukan perubahan. Jadi kalau pagi-pagi, ya koreksi saja. Pagi-pagi bangun nggak? Ya kan? Kalau nggak bangun, ada apa nih? Lihat besoknya, bangun nggak? Lihat besok bangun nggak? Kalau jarang bangun, ikut kelas ini aja. Udah nggak usah mikir aja. Kita beresin. Kita akan bantu untuk stimulasi aliran darah ya dan oksigen tinggi pada organ reproduksi. Kenapa? Karena gini, dalam struktur sistem saraf otonom, saraf simpatik parasimpatik, bagi laki-laki khususnya, yang bertanggung jawab terhadap proses ereksi adalah saraf parasimpatik. Jadi kemampuan ereksi yang tinggi didukung oleh kemampuan saraf parasimpatik yang baik. Dan saraf parasimpatik dalam teori HRV itulah nilai dari high frekuensi, nilai HR. Jadi frekuensi HF-nya harus bagus dan harus sering kita stimulasi. Jadi itu yang bertanggung jawab terhadap proses ereksi di badan manusia, di organ reproduksi laki-laki itu, yakni kekuatan dari saraf parasimpatik. Sedangkan ejakulasi urusannya saraf simpatik. Gitu. Jadi kalau ereksi kita pengen kuat sebagai laki-laki, pengen perkasa, ya kita harus perkuat saraf parasimpatiknya, khususnya yang mengarah ke situ. Karena kan ada jalur-jalur tadi yang saya sebut sebagai saraf kranial tadi kan. Ada jalur oculomotor, ada jalur glosopharyngeal, ada jalur facial, ada jalur saraf vagus. Saraf vagus juga jalur macam-macam karena dia melewati atau terhubung dengan lebih dari 90% organ tubuh kita. Jadi kita akan pilih jalur yang berhubungan dengan organ produksi supaya itu kuat, supaya nanti Bapak kemampuan ereksinya bagus, meningkat. Apalagi yang diabetes biasanya susah bangun. Udah kelas ini paling cocok. Dan bikin dia bangun lagi, perkasa lagi. Ya kan? Jos, jos lagi. Kita latihan mulai 15 November, setiap malam 1945 selama 14 hari berturut-turut non-stop. Jadi harus latihan ya Bapak, harus latihan 14 hari berturut-turut non-stop. Di investasi 500.000. Jadi kelas yang pertama kemarin pesertanya 80-an orang ya. Peserta 80 orang. Dan yang 11 tahun udah pernah bangun, bangun lagi dalam waktu 14 hari pertemuan, 14 kali pertemuan. Ada yang 5 tahun susah bangun, ada yang 2 tahun susah bangun, bisa bangun lagi. Asal diikuti latihan, nurut. Diikuti latihannya, nurut. Jika harus begini, lakukan. Jika tarik nafasnya begini, lakukan. Jika bergerak begini, lakukan. Karena semua urusannya dengan stimulasi aliran darah dan oksigen tinggi pada organ produksi pria dan stimulasi saraf parasimpatik agar kuat pada organ reproduksi kita. Oke. Ada apa lagi? Ini adalah kelas autofagi lanjutan. Berikutnya adalah kelas autofagi lanjutan. Ini penjelasannya tidak bisa saya berikan di sini karena ini khusus kelas lanjutan dari kelas autofagi 1. Jadi sederhananya adalah kita belajar jalur-jalur untuk melakukan peremajaan sel karena jalur autofagi ada banyak. Ada jalur intermittent fasting, jalur puasa, ada jalur olah napas, ada jalur latihan rendam es, ada jalur olahraga fisik, jalur jalan kaki dan sebagainya. Kita belajar jalur-jalur itu. Ada jalur dari herbal, ya, suplemen, ada. Kita belajar dari jalur-jalur itu untuk menstimulasi atau untuk menginduksi autofagi. Jadi sederhananya sel-sel tubuh kita ini cerdas. Dia proses intraselular terjadi dalam sel. Jadi ketika sel ini rusak, maka sel akan berusaha untuk membongkar diri sendiri
mengubah menjadi unsur esensial, glukosa, asam amino, kemudian asam lemak, dan kemudian sel akan memakan dirinya sendiri, lalu kemudian meremajakan dirinya sendiri. Gampangnya begitu. Dan ini bisa dicapai dengan berbagai macam jalur itu. Dan jalur-jalur ini dilakukan secara wajar. Sehingga kita bisa makan apa saja. Tidak perlu membatasi begitu. Ya, membatasi dalam arti tidak perlu apa namanya ekstrim lah. Misalnya no karbo. Nah, di kelas ini kita belajar alamiah saja. Kita belajar alamiah saja. Bahwa memang ada orang yang meyakini dengan no karbo kemudian gula darah membaik dan sebagainya. Iya memang betul karena kita memutus satu rantai dari konversi glukosa di badan kita. Kalau karbo itu dikonversi menjadi 100% glukosa, protein 56% glukosa, lemak 10% glukosa. Maka ketika diikat karbo sama sekali, maka jelas berat badan kita turun. Tapi nanti tinggal dilihat apakah kita mampu bertahan panjang atau lama dalam situasi seperti itu. Lihat dompetnya. Nanti sini dipertimbangkan semua. Dompetnya kuat enggak kalau disuruh makan telur daging ikan, alpukat, VCO, kira-kira begitulah. Artinya Anda harus beli dengan makanan-makanan yang seperti itu, gitu kan? Ya, tinggal lihat saja nanti. Kalau tahan dompetnya, silakan lakukan cara jangka panjang. Jika tidak, ada banyak pilihan diet-diet di luar sana. Ada banyak pilihan. Ada diet food combining, gitu kan? Ini juga bagus. Yang sembuh banyak ya, banyak juga. Ada diet GM, ada diet paleo, ada diet mayo, ada diet ketogenik gitu kan, ada ketofastosis, ada diet karnivora yang cuma makan daging-dagingan aja, dia macam-macam lah katakanlah begitu kan. Bagus, semuanya bagus. Iya kan? Tinggal kita pakai rasionalitas kita aja untuk menimbang, melihat apakah pola-pola makan itu atau pola-pola diet itu cocok dengan karakteristik kita. Ya kan? Cocok nggak? Cocok itu dalam arti ya dipertimbangkan semuanya. Finansialnya dipertimbangkan, gitu kan, kesiapan untuk mendapatkan efek dari healing krisisnya dipertimbangkan. Misalnya karena makannya karnivora gitu kan, hanya daging-dagingan terus gitu kan, nggak makan karbo sama sekali, ya mana ada macam makan nasi goreng gitu kan, nggak mungkin. Ya berarti harus siap dengan kosnya, harus siap juga dengan efek yang timbul dari kenaikan kolesterol tingginya, efek yang timbul dari hipoglikemik di awal-awal dan sebagainya. Ini sesuatu yang memang harus dipertimbangkan. Kuat jangka panjang tidak seumur hidup. Jika kuat silakan lakukan, tidak ada larangan. Mau yang dalam food combining yang masih makan karbo, ada nasi, ada sayur dan sebagainya, ya yang sehat juga banyak, yang sembuh juga banyak gitu. Dan tidak masalah, pertimbangkan saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Atau jika memang tidak ingin menjadikan sebuah pola diet ini sebagai seumur hidup, misalnya dijadikan hanya sebatas terapetik atau pengobatan saja gitu ya, dari penyembuhan dari sebuah penyakit misalnya, ya udah berarti harus tanyakan pada foundernya bagaimana exit strateginya. Exit strateginya apabila kita pengen balik lagi ke pola makan lama, misalnya begitu. Katakanlah awalnya pola makannya A, lalu kita ngambil sebuah pola diet menjadi pola makan B. Tapi ini sebatas penyembuhan. Begitu sudah sembuh dan normal, kita pengen balik lagi ke pola makan A. Bagaimana strateginya yang tidak membahayakan? Exit strateginya bagaimana? Ya itu silakan harus ditanyakan karena kita harus jelas dalam memilih sebuah pendekatan. Nah, di sini nanti dibongkar tuh. Di sini kita bahas berbagai macam jenis pola makan, apa sih yang mau dikejar dari pola makan itu. Kenapa ada jenis yang kayak gini, ya kan? Kenapa masih makan karbo pun masih tetap sehat bisa banyak, ya kan? Yang makan karbo hidupnya panjang pun banyak, ya kan? Yang sehat juga banyak, gitu. Yang kemudian tidak makan karbo pun hidupnya panjang juga banyak, yang sehat juga banyak. Jadi masing-masing pun ada porsinya, ada pemahamannya. Jadi kita secara rasional nanti memilih. Nah, untuk mengetahui, untuk menjalani yang mana di kelas atau pagi ini dibahas secara detail. Termasuk memperkenalkan pola makan alamiah. Bagaimana cara menurunkan strategi untuk menurunkan glukosa postprandial 30-60%. Bagaimana cara menurunkan indeks glikemik pada makanan karbo apabila kita memilih untuk makan karbo. Jadi sekali lagi, ini pilihan. Ini pilihan. Jangan sampai hanya karena kita tidak makan karbo, lalu menganggap hina, menganggap jelek, menganggap buruk orang makan karbo. Dan bahkan saya sering menjumpai, ini sering sekali, saya agak lucu juga, ada orang yang kesal sekali melihat nasi. Dia benci sekali, karena seakan-akan nasi itu sumber penyakit. Gitu ya. Dia benci sekali. Dan karena kebenciannya itu, akhirnya dia jadi internal stres di badan dia naik.
HRV dia turun. Maka saya sempat heran, ada orang menjalani pola makan di luar sana yang datang ke saya, kemudian saya ukur HRV-nya, kok rendah, padahal gula darahnya 2 digit. Ajaib, mestinya gula darah 2 digit, HRV-nya tinggi. Setelah saya ngobrol lama dari hati ke hati, ternyata dia sangat sebel sekali dengan karbo. Dia benci sekali dengan karbo. Dan itu meningkatkan internal stres di badannya. Aneh, masa benci sama nasi? Nasi nggak salah. Iya kan? Kalau kita tidak makan pun itu pilihan. Berarti Anda memilih untuk tidak makan nasi. Anda memilih untuk tidak makan sayur. Anda memilih untuk tidak makan bumbu. Itu pilihan. Maka Anda harus menghormati orang yang masih makan sayur, masih makan nasi, masih makan bumbu. Nggak ada masalah dengan itu kan? Kenapa nggak ada masalah? Selama mereka menjalani jalur-jalur yang lain. Maka di kelas ini tidak melulu kita mempelajari pola makan. Pola makan itu porsinya kecil sekali. Di sana ada juga nanti olahraga fisik, ada olah nafas, ada latihan es, ada push up-nya, ya, ada jalan kakinya. Wah, ada gerakan-gerakan gitu. Ada intermittent fasting, ada puasa progresifnya. Jadi nanti kelebihan dari glukosa itu dibakar dari jalur lain. Sehingga akhirnya kita jadi rasional di dalam memilih sebuah pilihan. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Kita start 30 November. Ini wajib bagi yang sudah pernah ikut kelas sebelumnya. Biaya investasi 500.000 untuk 12 kali risiko dalam sebulan. Nah, ini adalah kelas yang hanya 1 kali dalam setahun. Disebut sebagai kelas OMG Clinical Update. Jadi saya bikin kelas ini dalam setahun, isinya adalah akumulasi pengalaman saya di dalam melatih, di dalam memberikan terapi, di dalam mengisi kelas private, kemudian di dalam, ya sebut saja dalam tanda kutip lah, mengobati pasien-pasien dengan olah napas secara terukur, dengan HRV, dengan EEG dan sebagainya. Apa kasus-kasus yang sering muncul di lapangan gitu, bagaimana solusi praktisnya lewat olah napas. Jadi 90% lebih kelas saya adalah dominan olah napas, bukan olah makan. Makanya dulu jargon saya ketika keliling ke kota-kota besar sebelum pandemi dulu adalah miracle of breath atau keajaiban olah napas, bukan keajaiban pola makan. Karena pola makan sudah ada bidangnya. Ketofastosis ada Mas Nur Prasetyo, ya kan? Kemudian ketogenik Indonesia ada Bung Anas Ahmad, keren. Mas Nur, Mas Tio keren, ya kan? Kemudian ada lagi misalnya food combining, Bang Erik Kalebang. Wah, Anda belajar saja sama dia. Itu praktisinya. Kalau saya memang pernah ikut food combining, saya pernah menjalani juga ketofastosis, saya pernah menjalani ketogenik, tapi ini sebagai untuk ini saja, untuk apa namanya, terapeutik aja, untuk pengobatan, penyembuhan. Setelah itu saya nggak mau lagi, itu nggak ada masalah. Maka jika bicara pola makan, belajar sama ahli-ahli itu yang memang praktisi mereka menjalani. Bagaimana, ada nggak praktisi yang menjalani diet karnivora, yang nggak makan nasi sama sekali, nggak makan karbo sama sekali, ya kan? Nggak makan sayur sama sekali misalnya, nggak makan buah sama sekali misalnya. Ada, namanya Ibu Niken Damayanti. Anda belajar saja sama dia. Nah, dia suka nongkrong di klinik Ashifa, punyanya Kang Leben, Mas Iman. Anda belajar sama dia. Jangan belajar sama orang-orang yang nggak menjalani dietnya. Gitu. Bikin program dia tapi nggak dijalani. Dia sendiri nggak menjalani. Hanya karena misalnya gula darahnya normal. Nggak boleh. Makanya saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang secara praktis dia menjalani betul. Ya kan? Food combining dengan Bung Eri Karleba, Ketofastosis Indonesia dengan Mas Tio, Ketogenik Indonesia dengan Bung Anas Ahmad, diet karnivora ya dengan Ibu Niken Damayanti. Anda belajar sama mereka, pasti bagus sekali, pasti banyak pengetahuan berharga di situ. Dan itu real praktisi, real praktisi. Oke, balik ke sini. Jadi di clinical update inilah akumulasi, kristalisasi pengalaman saya selama setahun dalam melatih, dalam melakukan terapi pada pasien-pasien, bagaimana cara meningkatkan hemoglobin, berarti ini ada urusannya sama anemia, ya kan? Jadi solusi bagi mereka yang ada masalah sama anemia. Termasuk di dalamnya adalah gagal ginjal. Karena gagal ginjal itu sepaket dengan penurunan hemoglobin, HB-nya pasti rendah. Kenapa? Karena masalah pada ginjal, sehingga ginjalnya tidak bisa mengirimkan sinyal dalam bentuk protein EPO, eritropoietin, pada subsub tulang belakang.
Maka ada cara lain. Tubuh kita didesain ada fungsi utama, ada fungsi backup cadangan. Nah, kita belajar fungsi backup cadangan untuk meningkatkan hemoglobin. Sehingga ini bisa disolusi bagi mereka yang anemia. Termasuk juga leukemia. Nah, termasuk leukemia. Karena leukemia itu juga sama, ada problem pada produksi hemoglobinnya. Ya kan? Gagal ginjal juga sama. Maka ini solusi praktis untuk mereka bisa dilakukan. Kemudian orang apa itu penurunan kolesterol. Bagi mereka yang menganggap kolesterol itu sesuatu yang dalam tanda kutip tidak baik. Karena pada beberapa jenis diet tertentu, kolesterol justru dibutuhkan. Dan mereka nilainya harus tinggi, seperti diet karnivora, kemudian diet ketogenik, diet ketofastosis, seperti itu. Jadi mereka nggak makan karbo sama sekali, kolesterol mereka pasti naik. Tapi kalau ini kita bicara pada pengertian kolesterol secara umum, misalnya kolesterol 300 nurunnya bagaimana? Kolesterol 250 nurunnya bagaimana? Gitu, tanpa obat. Nah, berikutnya adalah strategi untuk melakukan pembentukan gelombang alfa murni. Kenapa? Kan alfa ini gelombangnya orang relaksasi. Ini adalah gelombangnya orang relaksasi. Orang-orang sakit berat, ini biasanya pikirannya penuh dengan overthinking, penuh dengan traumatik. Jadi pikiran itu bisa ada di tiga masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Jika ada di masa lalu, jika namanya traumatik. Jika ada di masa yang akan datang, itu namanya overthinking. Ini kita bicara hal negatifnya ya, bukan yang positifnya. Oke, kita berlatih untuk membentuk gelombang alfa murni supaya otak kita masuk pada kondisi relaksasi. Jadi relaksasi otak itu bukan dengan menselonjorkan badan, bukan dengan memejamkan mata saja, tetapi ada tekniknya untuk membuat seluruh area otak kita ini mengalami fase alfa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada area depan, misalnya kayak prefrontal cortex, ya kan? Ada area belakang, misalnya kayak visual cortex. Ada yang di atas, di kanan, di kiri, gitu kan? Dan beberapa bagian irisan-irisan lainnya itu menghasilkan alfa semua. Maka kita sebut sebagai alfa murni. Berarti ada nggak murni dong? Ada, sama-sama dominan alfa, tapi dihasilkan dari misalnya besar pada prefrontal cortex ada bagian depan. Jadi ada teknik medis tertentu yang ketika dilakukan hasilnya memang alfa. Tapi ketika diukur pakai EG, dominannya muncul dari bagian depan. Tidak keseluruhan. Kalau ini keseluruhan. Depan, kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, sarung kanan, sarung kiri, gitu kan. Atas, semuanya pokoknya, semuanya alfa. Jadi akan jatuh pada kondisi alfa murni. Bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya dijelaskan di kelas ini. Dan nanti kita akan buktikan di tempat pakai alat ukur EEG. Jadi ini ada kelas offline-nya di kantor pusat OMG di MTH Square Office. Kapan? Tanggal 10 dan 17 Desember. Kemudian kita ajari juga bagaimana cara membentuk gelombang delta. Kenapa masih delta, Mas? Kalau tadi alfa kan relaksasi. Delta itu gelombangnya orang sedang bermimpi. Orang sedang tidur. Gampangnya begitu ya. Kenapa kita harus bikin di gelombang delta? Karena pada saat itulah kita bisa menciptakan mimpi. Kalau kita tidur, sadaran kita hilang, maka mimpinya tidak terkontrol dan tidak bisa dikontrol. Tapi kalau misalnya kita bisa membentuk gelombang delta secara sadar dan sengaja dengan kesadaran penuh, maka pada momen gelombang delta itu dominan di otak kita, lalu kita menciptakan mimpi, menciptakan visualisasi, menciptakan imajinasi, maka kecenderungan untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh otak itu besar sekali. Karena memang imajinasinya sedang ada pada gelombang yang bersesuaian. Nah, ini pun akan menjawab permasalahan kenapa ada orang sering membayangkan sakitnya sembuh dan sebagainya, terus nggak sembuh-sembuh. Imajinasinya tidak terjadi. Karena bisa jadi dia keliru meletakkan imajinasi bukan pada gelombang yang tepat. Ingat, di otak kita itu paling tidak, yang disepakati saja medis, ada 5 jenis gelombang. Ya kan, ada delta, theta, alpha, beta, gamma. Jadi imajinasi Anda letakkan di mana? Ya kan? Maka imajinasi bisa berada pada salah satu dari kelima gelombang ini. Anda mau taruh di mana imajinasi? Taruh di beta? Nggak jadi. Ya kan? Taruh di gamma misalnya. Ya anaknya ada strateginya. Gitu. Nah, maka kita harus tepat dalam meletakkan imajinasi pada gelombang yang bersesuaian dengan fungsi yang ingin kita dapatkan atau manfaat yang kita dapatkan dari gelombang itu. Jadi kalau imajinasi, mimpi dengan kesadaran
yang betul-betul sepenuhnya gitu ya, berarti kita sadar-sadarnya karena imajinasi dibentuk dari kesadaran penuh, maka letakkan itu di gelombang delta. Jadi ada stimulasi olah nafas untuk merangsang pembentukan gelombang delta. Sama kayak tadi gelombang alfa murni. Itu relaksasi adanya di alfa, kemudian pembentukan imajinasinya di delta, nanti gamma itu apa lagi, nanti theta itu apa lagi, itu nanti kita bahas di kelas-kelas yang bersesuaian dengan itu. Nah, kenapa dipilih dua ini? Karena bagi yang sakit, menurut pengalaman saya selama bertahun-tahun, jika dia berhasil mengkondisikan gelombang otaknya di alfa murni, dia berhasil mengkondisikan gelombang otaknya di delta, maka pada momen itu, ada banyak keajaiban yang bisa diwujudkan pada badannya, pada dirinya. Tuh. Nah, kemudian sekaligus diperkenalkan juga sesuatu yang disebut dengan MG Protocol Plus for Cancer. Jadi MG Protocol for Cancer ini adalah satu set rangkaian yang memang diperuntukkan bagi penderita kanker. Ini olah napas ya, ini olah napas murni, nggak pakai pola makan, nggak pakai diet-diet apapun, ini murni olah napas. Jadi pengalaman saya dalam menangani pasien kanker ini murni 100% olah napas. Nggak ada yang lainnya, nggak pakai suplemen, nggak pakai diet-diet tertentu, nggak ada, murni olah napas. Jadi urut-urutannya apa? Apa yang harus diberesin? Karena ngurusin pasien kanker itu nggak sesederhana seperti ngurusin pasien pilek. Ya, pilek demam gitu kan. Itu sakit yang aman sekali, berarti kalau sembuh ya sudah sepenuhnya. Cancer itu harus dibedah satu persatu. Dari mulai pikirannya, stressful situationnya, apa stressful situation yang terjadi di badannya. Karena stres itu jenisnya banyak, ada physical stress, emotional stress, chemical stress, structural stress, environmental stress, social stress, dan sebagainya. Kita bedah dulu. Kalau kita beresin, gelombang otaknya kita beresin, gelombang jantungnya kita beresin, gelombang perutnya kita beresin, dan sebagainya. Koherensinya kita beresin, semua kita beresin. Sampai nanti dia less stress dulu. Kenapa? Karena ketika dia terjadi internal stress dalam yang belum diberesin secara baik, begitu secara penuh gitu, atau semaksimal mungkin belum diberesin, maka internal stress ini akan menciptakan gluconeogenesis atau pembentukan gula darah mandiri tanpa bantuan asupan makanan atau karbohidrat. Jadi dibentuk secara sendiri, gulanya naik. Makanya kok CA-nya makin banyak. Loh iya, karena makin banyak juga stres yang terjadi di dalamnya. Jadi kita beresin dulu. Gitu. Kita beresin dulu satu persatu. Olah napasnya diarahkan untuk melakukan relaksasi. Olah napasnya diarahkan untuk pembentukan ini, bentuk itu, dan sebagainya. Itu ada di MG Protocol for Cancer. Jadi bagi mereka yang sedang menderita cancer, maka kelas ini paling cocok. Kelas ini paling cocok karena pengetahuan ini bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Kapan? Tanggal 10 dan 17 Desember dengan biaya investasi 1,5 juta untuk 2 kali sesi pertemuan. Nah, tadi saya sudah bicara HRV banyak. Ada kelasnya, namanya seminar HRV, Heart Rate Variability. Karena HRV ini luar biasa. Metode pas ritme sangat terikat erat, ya, sangat terikat erat dengan HRV. Semua pengukurannya menggunakan basis HRV. Mengapa harus belajar? Karena risetnya melimpah. Risetnya melimpah. Dan dia bisa dijadikan sebagai prognosis. Prognosis itu adalah upaya yang kita lakukan untuk mengetahui apakah sebuah intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukan. Ya kan? Jangan sampai Anda sudah melakukan intervensi, tapi tiba-tiba gagal membawa pemburukan. Nah, kita harus cegat di tengah jalan, ya kan? Nah, HRV ini bisa melakukan itu. Jadi misalnya intervensinya apa? Terserah intervensinya, mau olah nafas, mau pola makan, mau kemo, mau diet, mau apalagi suplemen gitu kan, atau herbal-herbalan, begitu terserah apa saja intervensinya, mau gabungan diantaranya begitu. Yang penting kita pengen tahu, ketika intervensi itu dilakukan, membawa perbaikan atau pemburukan pada badan kita. Jangan-jangan saya melakukan sebuah intervensi, ternyata hasil akhirnya jelek. Tapi saya nggak tahu, iya kan? Prosesnya membawa kemana nih? Nah, HRV ini bisa dijadikan prognosis untuk melihat itu. Jadi kalau selama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, HRV-nya makin lama makin jeblok, makin jelek, intervensinya pasti tidak benar. Intervensinya akan dianggap mungkin terlalu berat bagi tubuh, atau bikin over stress, atau bikin apa namanya istilahnya tidak membawa aspek penyembuhan lah, gampangnya begitu. Maka harus dihentikan atau dikoreksi atau minta saran ahli untuk melakukan koreksi. Kenapa ini HRV saya dari Senin sampai Minggu makin jeblok ketika saya konsumsi herbal ini, ketika saya konsumsi terapi ini, misalnya begitu.
Harusnya HRV-nya makin lama makin naik, ya kan? Karena HRV itu adalah indeks kebugaran, indeks kesehatan. Kalau makin jeblok, berarti makin jelek. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara memandang prognosis HRV pada penyakit berat. Variabel apa saja yang harus ada, yang harus kita lihat. Angkanya harus berapa. Jadi pantau itu saja setiap kali kita mengintervensi pada penanganan penyakit-penyakit yang kita derita. Gitu. Kemudian dasar-dasar pembacaan variabelnya seperti apa? Karena di dalamnya ada banyak variabel seperti misalnya SDNN, RMSSD, kemudian ada PNN50, ada mean error interval, ada LFHF, rasio LFHF, ada total power, ada HF peak, ada LF peak, ya kan? Kemudian ada VLF power, ada VLF peak, kemudian nanti ada HRV triangular index dan sebagainya. Banyak sekali. Ada lebih dari 20-an tuh variabel tuh. Ya, nanti kita belajar pelan-pelan. Dia ada 2 kali pada 1 dan 2 Desember, durasi 90 menit per sesi, berarti Zoom ya. Ya, investasinya 400.000 untuk 2 kali sesi. Jadi di kelas-kelas yang saya sebutkan tadi, inilah kelas-kelas umumnya Zoom semua. Kelas-kelas Zoom semua. Kecuali yang clinical update tadi. Clinical update ada offline-nya, di kantor saya ada offline-nya. Yang lainnya Zoom semua. Jadi jangan khawatir. Nah itu untuk seminar HRV Basic. Berikutnya ini kelas baru yang unik sekali, namanya kelas khusus kepekaan dan penyaluran. Ya, kelas khusus kepekaan dan penyaluran. Kenapa begitu? Karena sering kita lagi sakit tuh begini. Sering kalau kita lagi sakit begini. Kita tempelkan telapak tangan pada bagian yang sakit. Entah disentuh atau dielus-elus. Ya kan? Sambil kita ngomong, ayo sembuh ya bagian yang sakit. Sambil kita pegang. Misalnya gitu, sering kita begitu kan? Nah, masalahnya ini bener nggak sih nyalur gitu kan? Nah, ini kita pelajari, kita bedah di sini, kita bahas di sini. Di kelas ini kita bahas bagaimana napas ritme untuk peningkatan kepekaan dan penyaluran pada telapak tangan. Jadi ketika kita pegang pada area yang sakit ini, nanti akan ada aliran hangat mengalir ke situ. Dan kita bisa rasakan itu. Kita bisa rasakan itu. Dan nanti akan diajari kenapa seperti itu terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang melakukan itu. Nah, ini seru ya. Jadi ini mensupport karena pasti yakin saya. Karena saya udah ribuan kali melihat pasien gitu kan. Yang ketika sakit gitu kan, dia pegang bagian yang sakit, ya kan? Mungkin dia elus-elus, mungkin dia pegang dengan lembut, gitu kan? Dan ketika kita menyentuh, pasti akan ada pertukaran energi di situ. Pasti ada pertukaran energi di situ. Nah, ini akan mempelajari detail. Ya lumayan lah, ini akan sangat bermanfaat sekali. Sehingga kita tahu bahwa memang betul kita energinya ada dan mengalir dan menyalur pada bagian sakit, lalu apa harus kita lakukan? Bagaimana cara membangun layer abstraksinya dan sebagainya. Ada di kelas ini. Ini kelas baru. Kelas untuk kepekaan dan penyaluran. Jadi batasnya di situ. Biaya investasinya 1 juta untuk 2 kali sesi pertemuan plus 4 kali sesi tambahan Zoom-nya. Oke, dan yang terakhir adalah kelas private dan terapi. Ini kelas paling paling mahal. Kenapa? Karena ini berisi semua akumulasi teknik yang saya lakukan, yang saya riset dan sebagainya. Kemudian ada teknik diagnosanya. Jadi di padan pasien pada saat itu, ritme apa yang paling cocok untuk dirinya berdasarkan kasus kesehatan spesifik yang saat itu sedang diderita. Jadi pasien dengan gagal ginjal maka ritmenya akan begini dan begitu. Pasien dengan CA, ritmenya bisa beda lagi. Pasien lain lagi, ritmenya beda lagi. Pasien lain lagi, ritmenya beda lagi. Bergantung pada respon di badannya terhadap ritme-ritme khusus yang nanti akan saya berikan. Jadi konsepnya adalah ritme stimulasi challenge atau respon challenge. Jadi saya kasih pasien sebuah ritme yang harus dia praktekkan di depan saya, dipasang alat HRV segala macam, kemudian dia lakukan, lalu hasil dari pengukuran itu kemudian ditransmisikan ke laptop saya, dilihat di monitor, lalu saya akan baca dia merespon dengan ritme yang mana. Nah, respon dari ritme itulah kemudian akan menjadi ritme berikutnya yang harus dilakukan. Next ritmenya. Setelah itu diukur lagi, masuk lagi ke laptop. Next ritmenya apa? Terus begitu. Sehingga nanti akan selalu tepat berdasarkan kondisi pada saat itu. Maka ini menjadi sangat customized, sangat personalized terhadap masalah kesehatan pasien. Ada 3 jenis, ada paket 8 kali, paket 16 kali, dan paket 24 kali. Beberapa paket mewajibkan adanya alat ukur dan sudah include dengan alat ukur. Sudah include dengan
alat ukur. Jadi jangan khawatir. Memang lebih mahal, tapi proven. Sangat proven sekali. Oke, semua investasi ini ditransfer ke rekening yang ada di layar ini. Silakan yang mana saja bebas. Jika Anda butuh konsultasi, ingin dapat informasi lain atau diskusi, silakan kontak pada customer service kami. Ada Intan sama Sarah. Nomornya seperti yang ada di layar ini. Jika yang pengen konsultasi offline juga bisa, atau latihan offline, baik private terapi maupun latihan reguler, janjian aja. Kontak, janjian, datang ke kantor. Nah, nanti di sini kita ada instruktur yang memang kita siapkan khusus untuk melatih bagi mereka yang datang ke kantor kita. Di mana kantornya? Di MTH Square Office, lantai G2 B2. Jangan nyasar di MTH Tower. Karena kebanyakan kalau ngetik nggak sampai selesai. Padahal kalau dia ngetik di Google Maps itu MTH Square, pasti nyampe ke sini. Tapi kalau diketik MTH saja, nanti yang muncul itu tower di situ. Kalau tower agak jauh. Walaupun satu jalur sih, satu jalur, tapi agak jauh. Jadi ketiknya MTH Square Office, nanti diarahkan yang di Otista. Di sini, silakan datang ke sini, alat-alat kita semua lengkap, baik yang sesuai dengan medis, sains, maupun yang tidak. Contohnya apa? Misalnya QRMA. Kami punya alat ukur QRMA. Jadi bagi pasien yang percaya dengan QRMA, ya silakan pakai alat itu untuk sebagai pengukuran before dan afternya. Ada yang begitu? Ada. Jadi ada datang pasien ke saya gitu kan, Mas aku mau terapi, ya wis monggo silakan. Tapi saya nggak mau pakai alat ukur medis. Oh jadi ibunya maunya apa? Saya pakai QRMA aja mas, karena nggak keluar darah gitu kan, cuman tangan tinggal ditempel aja, lalu keluar hasil. Dia wis kalau ibu percaya dengan hal itu monggo silakan. Kita ada alatnya, kita siapkan. Bahkan kita punya alat dari Institute of HeartMath untuk mengetahui koherensi di antara nafas kita dengan jantung kita, termasuk dengan feeling kita, dengan perasaan kita. Jadi kalau kita lagi latihan rasa ini benar nggak sih? Gitu. Nah, alat dari Institute of HeartMath namanya EMWave Pro, ini kita punya. Kita di sini punya. Mungkin di Indonesia yang punya alat ini cuma dua kayaknya. Mungkin ya. Karena fungsinya sangat spesifik sekali. Fungsinya spesifik. Jadi HeartMath itu dia riset lebih dari 25 tahun dengan lebih dari 300 jurnal. Jadi di backup oleh lebih dari 300 jurnal. Dan alatnya dipakai oleh para pesawat-pesawat dan ilmuwan-ilmuwan kelas dunia. Jadi orang-orang yang sering kita sebut, yang sering kita lihat di sosial media atau mungkin di YouTube seperti Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza, kemudian ada Bruce Lipton, ada Greg Braden, ya kan? Itu orang-orang itu pakai alat yang didesain sama HeartMath ini. Dan kita di sini di UMG juga pakai. Jadi kita punya kualitas yang sama. Dan kita juga punya lisensi untuk ininya apa namanya alatnya asli. Nah, jadi silakan bagi yang ingin konsultasi offline atau latihan offline bisa datang ke sini. Kita ngobrol di sini, atmosfernya juga sini enak sekali, ya kan? Anda bisa tanya apa saja, Kita akan dengan senang hati untuk menjawab. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak dengan Mas Gung di sini. Silakan ikuti Festival Olah Nafas OMG di bulan November Desember ini dengan diskon 20% pada setiap kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.